Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak ibu yang soleh-soleha? Baik anak-anak ibu, hari ini kita melanjutkan materi ke subtema 4 tentang menjaga keselamatan di perjalanan. Nah, ketika kalian dalam perjalanan harus menjaga keselamatan dengan cara apa? Yaitu dengan cara kalian harus taat aturan. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 1 ya, yang ada di halaman 78. Oke, coba dibuka buku paket tematiknya, tematik 2H halaman tematik 2H subtema 4 halaman 78. Di halaman 78 ini di pembelajaran 1 kita akan belajar bahasa Indonesia membahas tentang penggunaan huruf kapital. Nah, di sini ada dongeng judulnya Bona si Gajah Baik Hati. Nah, anak-anak coba kalian baca terlebih dahulu dongengnya ya. Nah, setelah kalian membaca dongengnya, coba perhatikan di sini di halaman 79 kita diingatkan lagi tentang penggunaan huruf kapital. Nah, di sini ada judulnya Bona si Gajah Baik Hati. Nah, dan judulnya ini menggunakan huruf kapital. Kenapa ya judulnya di sini menggunakan huruf kapital? Ayo, ada yang tahu? Karena Bona si Gajah Baik Hati adalah judul dongeng atau judul sebuah teks. Nah, jadi anak-anak ibu, huruf kapital bukan hanya digunakan di awal kalimat, tetapi digunakan juga pada huruf petikan langsung. Nah, tanda petikan langsung itu bagaimana ya, Bu? Nah, ibu ulangi. Jadi, huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Nah, petikan langsung itu apa? Ini, petikan langsung adalah merupakan percakapan antar tokoh. Nah, petikan langsung ditandai dengan tanda petik. Coba dilihat contohnya di sini. Ini ada contoh petikan langsung. Di sini ada tanda petiknya nih. Ini tanda petiknya ya. Ini tanda petik. Terus huruf pada awal kalimatnya adalah huruf besar. Kamu mau kuki. Nah, kukinya ini siapa? Kenapa huruf besar kukinya? Karena dia adalah nama tokoh. Aku ambilkan. Ya, Bona menawarkan kepada kuki. Ya, jadi Bona kuki ini adalah nama tokoh. Oke, selanjutnya nomor 2, ini ada contoh lagi. Hati-hati Tommy ketika berjalan atau berlari. Kamu harus memperhatikan jalan. Pak Tani menasihati Tommy. Siapa Pak Tani? Pak Tani adalah tokoh atau panggilan. Dia menggunakan huruf kapital. Ini juga hanya di awal kalimat. Di sini ada tanda petiknya ya. Ini ada tanda petiknya. Oke, selanjutnya kita masuk ke ayo berkreasi. Nah, setelah membaca dongeng Bona si Gajah Baik Hati, Nina ingin membuat topeng.
berbentuk gajah seperti pada dongeng. Nah, topeng dapat digunakan sebagai hiasan. Topeng juga dapat digunakan untuk bermain peran. Nah, selanjutnya coba dilihat halaman sebelahnya, halaman 80. Di sini ada langkah-langkah untuk membuat topeng. Nah, sekarang kita berkreasi ya. Yang pertama, kita harus menyiapkan kertas, karton, warna abu-abu atau biru muda, cat minyak, alat tulis, karet baju, kuas, lem, dan gunting. Nah, silahkan kalian baca cara membuatnya. Ini ada langkah-langkah untuk membuatnya ya. Yang mau silahkan dipraktekkan di rumah ya. Oke anak-anak, selanjutnya halaman 81. Halaman 81, ayo berlatih nomor 1 kita kerjakan sama-sama ya. Di sini nomor 1, temukan kesalahan penulisan huruf kapital pada kalimat berikut. Setelah itu perbaiki dengan huruf kapital yang benar. Silahkan diperbaikin ya. Yang A. Di sini ada kalimat siapa yang datang itu Tony, tanya si ibu. Nah, yang mana yang harus kita perbaikin? Yang pertama ada huruf S. Kenapa S-nya harus diganti dengan huruf kapital? Kenapa? Karena dia di awal kalimat. Nih S-nya diganti dengan huruf besar, huruf kapital. Lalu di sini ada kata Tony. Nah, T-nya diganti dengan T besar atau huruf kapital. Kenapa? Karena Tony adalah nama orang. Terus ibu. Kenapa? Karena ibu adalah nama tokoh. Selanjutnya yang B. Ayah berpesan, jagalah selalu keselamatan dirimu, Rena. Nah, yang mana yang harus kita perbaikin? Ada yang tahu? Ayahnya sudah benar ya. Di awal kalimat menggunakan huruf kapital. Jangan. Nah, jangan. J-nya harus diganti huruf kapital, huruf besar. Kenapa? Karena petikan langsung. Di sini ada tanda petiknya nih. Ini ada tanda petiknya, J-nya diganti huruf kapital atau J besar, huruf J besar. Lalu di sini ada Rena. Kenapa? Sini nama orang, karena Rena nama orang. Jadi R-nya diganti huruf kapital atau huruf besar. Lalu yang C. Yang C ada kalimat perhatikan barang-barangmu saat berpergian ya nak, kata paman. Yang mana harus kita perbaikin? P-nya harus huruf besar atau huruf kapital. Kenapa? Karena karena awal kalimat. Oke, terus paman. Kenapa? P-nya ganti huruf kapital, huruf besar. Karena paman adalah nama. Karena paman apa tadi ya? Ya, sama. Karena paman adalah nama tokoh. Terus yang terakhir, yang D. Gunakan helm saat berkendara sepeda. Dodi seru si kakak. Nah, yang harus kita perbaikin adalah huruf G. G adalah awal kalimat. G-nya G besar ya, diganti huruf G besar. Terus itu apalagi Dodi. Dodi karena nama orang, huruf D-nya diganti huruf kapital. Terus K-nya diganti huruf kapital. Kenapa? Karena nama tokoh atau nama panggilan. Oke anak-anak, sampai di sini paham? Nah, selanjutnya di pembelajaran 2 di sini ada dongeng menjaga kebersihan lingkungan. Silahkan kalian baca lagi ya. Masing-masing kalian baca. Nah, setelah kalian membaca selanjutnya, setelah kalian baca, coba perhatikan selanjutnya halaman 84.
Nah, setelah kalian membaca tadi, apa ya isi ceritanya? Intinya, si Acil di dalam cerita tadi adalah anak yang ramah. Nah, kalian pernah tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh si Acil? Misalnya, ketika bertemu dengan orang dewasa, bapak atau ibu guru mengucapkan salam atau selamat pagi Pak atau Bu, atau mengucapkan salam kepada bapak dan ibu guru. Nah, misalkan contohnya, Assalamualaikum Papa Uji, Assalamualaikum Bu Aina, atau Assalamualaikum Ibu Nopi. Nah, itu contoh. Nah, itu tadi adalah contoh yang baik. Anak-anak ibu pernah tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh si Acil di dalam dongeng tadi? Oke. Jadi, setiap kita bertemu dengan orang dewasa, kita harus mengucapkan salam atau menyapanya. Nah, itu adalah sikap yang ramah. Kemudian coba perhatikan kembali cuplikan cerita berikut. Ketika melewati satu rumah lainnya, Acil mendadak berhenti. Rumah itu sangat kotor dan kumuh. Itu adalah rumahnya si Koko. Di depan rumah si Koko banyak daun-daun berserakan. Acil melihat Koko keluar rumah lalu membuang sampah di selokan depan rumah. Jadi di dalam cerita tadi menceritakan tentang selain si Acil yang ramah, juga menceritakan si Koko yang tidak menjaga kebersihan. Ia membuang sampah di depan rumahnya dan membiarkan sampah di depan rumahnya berserakan. Nah, anak-anak ibu, kalian mau tidak seperti Koko yang tidak mau menjaga kebersihan? Ayo jujur. Kalau jujur masuk surga loh. Nah, jadi tidak menjaga kebersihan itu tidak baik ya. Dan juga dapat menyebabkan banjir ketika hujan. Selain itu juga akan membuat sarang penyakit. Nah, anak-anak, jadi dimanapun kita berada, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Misalkan di rumah, di sekolah, di tempat bermain, di tempat wisata, kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih membuat kita merasa nyaman saat bermain, saat beraktivitas. Nah, lingkungan yang bersih juga dapat membuat tubuh kita menjadi sehat. Nah, berikut adalah contoh kegiatan menjaga kebersihan lingkungan. Apa saja? Yang pertama ada membuang sampah di tempat sampah. Lalu bekerja bakti membersihkan lingkungan. Terus melakukan piket kelas dengan teratur. Nah, anak-anak, jadi menjaga kebersihan lingkungan dapat dilakukan bersama-sama. Misalnya melakukan kerja bakti. Nah, contohnya seperti Nina dan teman-temannya bekerja sama membersihkan lingkungan di sekitar rumahnya, sekolahnya ya. Oke, selanjutnya di halaman 85. Nah, di halaman 85 ini ada ayo berlatih. Silahkan kalian kerjakan. Yang nomor 1, perbaiki. Di sini kalian disuruh memperbaiki lagi kalimatnya ya. Penggunaan huruf kapital yang benarnya yang mana? Kalian perbaikin ya. Di sini ada A dan B. Yang nomor 2, di sini kalian centang yang gambar mana yang menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan. Kalian centang ya. Oke, setelah itu nanti dikumpul ke ibu kalau sudah selesai. Oke, anak-anak ibu, semoga apa yang kita pelajarin hari ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa dibuka buku paketnya ya, dan dibaca lagi. Oke.
Nah, baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan hari Jumat lagi ya. Oke. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.